Salam Tuhan berkati, jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini, kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Mari kita dengarkan bacaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini mengisahkan tentang Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Ada yang ingin ditunjukkan oleh penginjil Lukas di sini, yaitu tentang dua sosok perempuan yang sejak awal dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam tata keselamatan. Yang pertama yaitu Maria. Kita tahu Maria pada ayat sebelumnya digambarkan bahwa dialah yang dipilih oleh Allah untuk mengandung seorang putra yang nantinya disebut Sang Juru Selamat. Kemudian pada perikop ini digambarkan Maria yang menerima kabar bahwa Elisabet saudarinya itu juga mengandung. Maka dia bergegas pergi ingin mengunjungi Elisabet saudarinya. Maria dari Nazaret ingin mengunjungi Elisabet yang ada di Hebron. Nazaret di Hebron itu sekitar 187 km. Dan Hebron itu termasuk daerah pegunungan. Jadi bisa kita bayangkan Maria yang dalam keadaan mengandung pergi ingin mengunjungi Elisabet saudarinya, menempuh jarak sekitar 187 km dan juga jalannya itu pasti menanjak. Ini sesuatu yang katakanlah tidak lazim. Mengapa Maria mau melakukan seperti itu? Mengapa Maria mau bersusah payah seperti itu? Maria melakukan seperti itu karena sukacitanya itulah yang menggerakkan hatinya. Dalam keadaan apapun, dia ingin mengunjungi Elisabet saudarinya. Dia ingin membagi sukacitanya. Juga ia ingin bagaimana bisa menguatkan Elisabet saudarinya itu. Kemudian juga di sini yang kedua adalah Elisabet. Elisabet digambarkan bahwa dia adalah orang yang sudah tua, yang sudah berumur, sudah dikatakan mandul, tapi dia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yohanes, sang putra yang akan membuka jalan, yang akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi kedua orang ini benar-benar menerima suatu berkat yang besar, berkat yang melimpah. Tetapi di situ pula mereka ada beban yang sangat besar. Bisa kita bayangkan, Maria seorang perempuan yang masih perawan, belum bersuami, dia mengandung. Kemudian Elisabet, seorang perempuan yang sudah tua, sudah dikatakan mandul, dia juga mengandung. Dan yang mereka kandung ini bukan orang-orang sembarangan. Maria mengandung seorang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia. Kemudian Elisabet mengandung seorang putra yang akan menyiapkan jalan bagi sang penyelamat. Tapi dalam berkat itu bisa kita bayangkan pandangan orang pada waktu itu
orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak lazim. Mereka juga dikategorikan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang mengandung, yang satunya masih perawan, belum bersuami, yang satunya sudah tua, dan dikatakan mengandung. Tapi mereka inilah yang katakanlah bagi orang pada waktu itu, mereka ini termasuk orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang aib. Tapi karena mereka berdua ini menyadari bahwa apa yang berasal dari Allah itu adalah baik adanya, maka mereka menerimanya. Dan mereka ini mengalami suatu pergolakan yang sangat hebat pasti di dalam batinnya. Tapi sekali lagi kembali, mereka menunjukkan kualitas iman mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang berasal dari Allah itu pasti baik adanya. Dan apa yang berasal dari Allah itu merupakan suatu karunia berkat yang sangat besar. Dan mereka harus menjaganya. Mereka harus melaksanakan. Ada tugas dan tanggung jawab besar yang harus mereka lakukan. Maka disinilah mereka tidak segan-segan memelihara apa yang sudah mereka terima, mewartakan apa yang sudah mereka terima. Seperti Maria berusaha bagaimana membagi sukacitanya, dan juga otomatis menguatkan hati Elizabeth saudarinya. Kemudian juga ini dalam percakapan mereka ini terlihat sekali bagaimana kedua sosok perempuan ini menunjukkan kualitas imannya sekali lagi. Mereka saling menguatkan, mereka saling memuji. Bisa kita lihat Elizabeth, meskipun dia lebih tua, dia tidak segan-segan memuji Maria. Tapi Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Ini suatu kerendahan hati yang sangat dalam. Inilah karakter mereka yang dipilih oleh Allah itu. Inilah kualitas iman mereka. Kemudian bagaimana dengan kita? Sama seperti Maria dan Elizabeth, kita sebenarnya juga memperoleh berkat karunia yang sangat besar. Karena sejak awal kita ini sudah dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam tata keselamatan dunia ini. Ini yang sering tidak kita sadari, bahwa kita mendapatkan berkat karunia yang sangat besar. Bahkan kita sudah menerima berkat karunia yang meninggikan kita, seperti jabatan, kemudian harta kekayaan, kekuasaan. Itu semua tidak kita sadari bahwa sekali lagi dalam berkat yang kita terima itu ada tugas dan tanggung jawab. Ini yang sering kita lupakan itu. Kita sudah menerima berkat jabatan kita, tapi kita tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Kita tidak tahu apa yang harus saya laksanakan sesuai dengan kehendak Allah. Maka di sini banyak orang-orang yang mempunyai jabatan, tapi dia tidak bisa mengemban tugas dan tanggung jawabnya itu. Kemudian juga kalau kita mendapat harta kekayaan, harta kekayaan itu bukan dosa, tapi ingat bahwa dalam berkat yang melimpah itu, dalam harta yang kita terima sebagai berkat karunia dari Tuhan itu, juga mengandung suatu tugas dan tanggung jawab kita, bahwa kita harus bisa membagi kepada orang lain. Kita harus bisa menyelamatkan orang lain. Kemudian juga dalam kekuasaan yang kita miliki. Jadi kita pertanyakan, apakah kita sudah bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita? Bagi orang yang mempunyai kekuasaan, apakah saya sudah mengayomi, saya sudah melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan? Jadi dalam berkat itu selalu ada tugas dan tanggung jawab bagaimana supaya berkat dan karunia itu yang kita terima juga menjadi berkat karunia bagi orang lain. Ini yang harus kita sadari.
Kemudian tentang kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Maria dan Elizabeth dalam perikop ini begitu jelas. Tapi dalam kehidupan kita, saya nggak tahu apakah kerendahan hati ini masih ada di dalam kamus iman kita. Karena sulit kita temukan, semacam sudah nggak ada lagi kerendahan hati itu, semacam sesuatu yang tidak perlu, tidak penting dalam hidup kita ini. Sudah terhapus dalam pola pikir kita. Karena pada kenyataannya sulit menemukan orang yang mengatakan dengan tulus seperti Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Yang ada sekarang, aku ini hamba Tuhan. T-nya kecil, terjadilah padaku menurut kehendak-Ku. Ini yang lebih baik. Kemudian juga seperti apa yang dikatakan oleh Elizabeth yang mengatakan, "Siapakah aku ini?" Sulit kita temukan. Yang sering kita dengarkan, yang sering kita lihat, siapakah aku ini? A, huruf besar, kemudian dengan membusungkan dada. Inilah kenyataan yang ada di zaman sekarang ini. Ya, termasuk kita-kita yang sering melakukan seperti itu. Ini yang sering bahwa sekarang ini lebih banyak orang yang meninggikan keberadaannya. Masing-masing ingin menjadi orang yang nomor satu. Ingin menjadi orang yang harus dihormati. Orang yang harus disembah. Orang yang harus dipuji. Orang yang harus dielulukan karena keberhasilannya. Ini yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Ini yang terus terang, ini yang sering kita lihat. Jadi termasuk kita di dalam seperti itu. Sudah semacam ada lagi kerendahan hati itu. Padahal harus kita tahu seperti juga yang ditunjukkan dalam perikop ini, bahwa kerendahan hati itu merupakan sikap dasar yang harus kita miliki untuk bisa terlibat dalam tata keselamatan Allah. Dan kerendahan hati ini merupakan syarat mutlak seberapa pantaskah kita layak mendapat keselamatan yang datang dari Allah itu. Ini yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan. Karena ini sulit kita lakukan. Maka mari pada masa Advent ini kita sekali lagi kita diajak untuk merenung, untuk melihat diri kita kembali, untuk mengevaluasi iman kita. Terutama pada perikop ini kita diajak kembali untuk menyadari bahwa begitu besar kasih Allah. Kita sudah diberi berkat karunia yang besar. Sejak awal Allah juga memilih kita untuk terlibat dalam tata keselamatan, dalam berbagai peran hidup kita di dunia ini. Maka kita harus mensyukurinya. Kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam berkat karunia itu. Dan harus kita laksanakan dengan kerendahan hati. Dengan demikian Allah pasti akan menyertai kita. Itu berarti maka kita akan memperoleh keselamatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Amin. Salam, Tuhan memberkati.